Hai Sobat History, saat ini kita akan kembali belajar sejarah. Karena ingat, sejarah itu penting. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa hingga sampai masuknya ke Nusantara. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Winanti dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi dan rekan saya Aldo Toto Setianugraha dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Tentu, kita semua telah tahu bahwa bangsa kita mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat di masa lalu. Lalu bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi? Hal itu dapat terjadi tidak terlepas dari dilakukannya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Lebih jauh tentang penjelasan tersebut, kita simak video sampai habis. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini meliputi yang pertama, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa ini sendiri meliputi bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang kedua, mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, siswa memahami proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Serta yang terakhir, siswa mampu mengolah informasi, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bentuk cerita sejarah. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dengan kemajuan di bidang ipteknya. Adapun latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, yang berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan wilayah tersebut semakin merosot. Yang kedua ada Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem, yang pada akhirnya kota ini direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Hittin. Pahlawan tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun dampak adanya Perang Salib, yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang yang berada di timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan tersebut di bidang iptek secara besar-besaran. Dan yang terakhir, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang-orang Muslim karena kekalahannya pada perang yang telah lalu. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan para pedagang dari Eropa.
Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra. Faktor yang mempengaruhi penjelajahan samudra yaitu jatuhnya Konstantinopel, adanya semangat penaklukan, keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih, adanya kisah Marco Polo, keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah, adanya kemajuan iptek, adanya 3G atau Gold, Glory, dan Gospel, adanya ingin rasa tahu tentang alam semesta, serta adanya teori Galileo dan Kopernikus. Setelah berhasil melakukan perjalanan yang begitu panjang melintasi samudra, perlahan tapi pasti, satu persatu armada kapal dagang bangsa Eropa berhasil mendarat di Nusantara. Bangsa Eropa pertama yang berhasil melakukannya adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India, lebih tepatnya di Calicut pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah pimpinan de Abreu pada tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan disambut baik oleh Sultan Ternate yang saat itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lene dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522. Pada awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasikan perjanjian Sunda Kelapa. Namun, disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu, Sunda Kelapa berganti menjadi Jayakarta, yang artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu, sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuannya yang harus dibayar mahal oleh Spanyol sebab mereka kehilangan Magellan yang terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi dilanjutkan di bawah kepemimpinan Sebastian de Elcano. Dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, persaingan ini kelak akan melahirkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan melalui Samudra Hindia dan menuju Selat Sunda dan Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kemudian barulah disusul pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang dari bangsa Belanda yang kemudian pada tahun 1602 akan melahirkan sebuah perusahaan dagang yang kelak akan dikenal dengan nama VOC. Dalam perjalanan ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Barulah pada tahun 1602 pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Demikianlah pembahasan kita mengenai penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sampai jumpa di materi-materi sejarah berikutnya. See you. Created using Powtoon.